Selamat datang di EnglishPlus.id. Di video ini kita akan bahas tentang Basic English Grammar. Basic di sini kita mulai dari mindset terlebih dahulu, dan saya akan tekankan bahwa grammar itu penting. Kenapa? Karena setiap kali kita ngomong ataupun nulis, kita perlu yang namanya grammar, agar orang yang mendengarkan omongan kita atau membaca tulisan kita bisa paham. Nah, konsep dasarnya seperti ini. Grammar itu adalah bagaimana menyusun kata-kata sehingga memiliki makna yang bisa dipahami oleh orang lain. Dalam bahasa Indonesia, grammar berarti tata bahasa. Maka saya ngomong dalam bahasa Indonesia seperti ini pasti menggunakan grammar atau tata bahasa. Oke, sekarang kita pahami basic English grammar dari bagan berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit di awal bahwa sederhananya grammar itu adalah kumpulan kata. Dan kata-kata tersebut disusun dan dirangkai menjadi phrase, clause, dan sentence. Dengan kata lain, phrase, clause, dan sentence merupakan kumpulan kata. Sekali lagi, kumpulan kata, di mana di dalam sentence ada clause, di dalamnya ada phrase, dan pastinya word. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa kumpulan-kumpulan kata yang terbentuk menjadi phrase, clause, dan sentence, parameternya bukan dari jumlah kata-katanya. Misal clause mempunyai jumlah kata lebih banyak daripada phrase, atau lebih sedikit dari sentence. Sekali lagi saya tekankan, bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya yaitu, setiap kumpulan kata, yaitu phrase, clause, dan sentence, mempunyai komponen kata-kata yang ditata dan mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, seperti judulnya, di episode ini kita akan membahas khusus tentang clause, di mana kumpulan kata tersebut mempunyai komponen subjek dan predicate. Kira-kira sama dengan klausa dalam bahasa Indonesia yang mempunyai komponen subjek dan predikat. Dalam bahasa Inggris, subjek harus diisi dengan jenis kata noun, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan istilah nomina, atau lebih populer disebut dengan istilah kata benda. Sedangkan untuk predicate harus diisi dengan jenis kata verb, atau kata kerja. Sekali lagi, subjek wajib diisi noun, dan predicate wajib diisi dengan verb. Jadi, tidak boleh diisi dengan jenis kata lain. Meskipun sama-sama terdiri dari subjek dan predicate, tapi ada perbedaan yang mendasar. Perhatikan tabel perbandingan clause antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berikut. Seperti yang kita lihat di sini, predicate dalam bahasa Indonesia bisa diisi dengan jenis kata lain selain kata kerja. Seperti saya makan nasi. Makan di sini adalah kata kerja. Kemudian dia malas. Itu meja, mereka di taman, dan sekarang jam 5. Semua predikatnya bukan kata kerja, tapi kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Nah, berbeda dengan bahasa Inggris, di mana predicate wajib menggunakan verb. Jadi, jika kita terjemahkan saya makan nasi ke dalam bahasa Inggris, kita bisa langsung menerjemahkannya menjadi I eat rice, di mana eat di sini adalah predicate-nya, karena eat adalah kata kerja. Bagaimana dengan klausa di bawahnya? Karena predicate-nya dalam bahasa Indonesia adalah bukan verb, maka kata-kata tersebut tentunya tidak bisa dijadikan predicate dalam bahasa Inggris. Jadi, gimana caranya? Caranya mudah. Kita hanya butuh kata kerja, dan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja be, atau sebagian dari kalian mengenalnya dengan sebutan to be. Yang jelas, be atau to be adalah kata kerja. Dan be dalam hal ini fungsinya sebagai linking verb, atau kata kerja penghubung. Maka, jika kita membuat clause dalam bahasa Inggris menggunakan adjective, noun, dan adverb, kita wajib menggunakan linking verb be sebagai predicate-nya. Jadi tidak boleh menggunakan jenis kata lain dalam predicate, seperti adjective, noun, dan adverb tadi. Kemudian kalian pasti mikir, tense posisinya di mana? Atau tenses posisinya di mana? Nah, dari sini kita bisa sedikit membahas konsep tenses. Menurut kalian, di mana letak tense itu? Kalau kalian menjawab di predicate, kalian benar. Jadi, sebenarnya tense itu artinya waktu. Dan dalam grammar,
kita bisa simpulkan dan definisikan sendiri dengan sederhana bahwa tense itu adalah perubahan kata kerja sebagai predicate berdasarkan waktu. Jadi tense itu yang berubah verb di predicate-nya saja. Dan yang perlu dihafal dalam tense itu hanya bentuk-bentuk kata kerjanya saja. Membahas soal tenses tadi berarti berhubungan dengan bentuk-bentuk perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris. Menurut kalian ada berapa jenis bentuk perubahan kata kerja? Oke, untuk lebih jelasnya saya berikan tabel perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris. Perhatikan, di tabel ini ada 5 bentuk kata kerja yang dimulai dari bentuk dasarnya. Mungkin sebagian dari kalian menyebutnya dengan istilah infinitive atau bare verb atau basic form of the verb. Apapun sebutannya, intinya itu adalah bentuk dasar dari kata kerja sebelum berubah sesuai fungsinya. Menjadi verb 1 atau juga disebut dengan istilah present verb, menjadi verb 2 atau disebut juga sebagai past verb, kemudian menjadi present dan participle verbs atau juga dikenal dengan istilah verb ing dan verb 3. Dari tabel tersebut bisa kalian lihat kalau verb 1 itu merupakan present verb dan verb 2 itu juga disebut sebagai past verb. Jadi kalau clause I eat rice dan he is lazy tadi sudah jelas kalau eat dan is adalah verb 1. Berarti present tense. Dan kalau ingin dijadikan past tense harusnya mudah. Tinggal diganti verb di predicate-nya menjadi verb 2. Menjadi I ate rice dan he was lazy. Jadi gampangnya tenses itu yang dihafal cuma perubahan kata kerjanya saja. Oke, sekarang kita kembali ke basic clause tadi. Jadi kita sudah sepakat kalau predicate dalam bahasa Inggris wajib verb ya. Dan jika ingin membuat clause menggunakan adjective, noun, adverb, maka wajib menggunakan verb be atau to be sebagai predicate-nya. Dan be tersebut sebagai linking verb. Oke, mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi misalnya saya punya contoh they happy. Happy di situ bukan verb, maka tidak bisa menjadi predicate. Maka harusnya butuh verb ya. Di situ verbnya harusnya kan are. Maka yang benar menjadi they are happy. Begitu pula dengan contoh kedua yaitu she a student. Di situ juga tidak ada verbnya. A student di situ adalah noun, maka memerlukan verb untuk menjadi predicate dan harusnya menjadi she is a student. Maka she is a student adalah clause, di mana is itu adalah predicate-nya. Dan contoh terakhir yaitu we at the restaurant. Itu juga tidak ada verbnya, harusnya ada verbnya yaitu are. Jadi menjadi we are at the restaurant. Oke, sekarang kita akan membahas fungsi lain dari kata kerja be selain sebagai linking verb, yaitu sebagai auxiliary verb, atau istilah lainnya adalah helping verb. Dan jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kata kerja bantu. Jadi konsepnya auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang fungsinya membantu kata kerja lain. Dan yang dibantu oleh auxiliary verb be hanya 2 jenis kata kerja, yaitu verb ing dan verb 3 saja. Jadi ingat ya, membantu verb ing dan verb 3 saja. Be tidak akan pernah membantu bentuk kata kerja lain. Dan jika membantu verb ing, akan membantu continuous atau progressive form. Contohnya adalah my father is swimming. Sedangkan jika membantu verb 3 akan membentuk passive voice atau bentuk pasif. Contohnya adalah the piano is played by John. Atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah piano tersebut dimainkan oleh John. Jadi jangan lupa kalau verb ing dan verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai predicate. Jadi harus membutuhkan kata kerja be. Nah, sekarang kita sedikit kembali ke tenses dan kita ambil contoh yang tadi yaitu is. Is itu adalah verb 1 atau disebut juga sebagai present verb. Maka otomatis tense-nya tentu saja present tense. Dan karena verb is membantu verb ing, maka jadilah present continuous atau present progressive. Sudah jelas? Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Oke, masih tetap di contoh yang sama. Pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana kalau waktu atau tense-nya diganti menjadi lampau atau past? Ya, menjadi my father was swimming. Dan tense-nya adalah past continuous. Begitu juga kalau diganti menjadi future, menjadi my father will be swimming. Atau kalau diganti menjadi present perfect, menjadi my father has been swimming. Dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan mudah ya. Jadi intinya bentuk-bentuk tenses tidak perlu dihafal. Jadi cukup pahami konsepnya saja. Begitu pula dengan contoh yang bentuk pasif atau passive voice. The piano is played by John. Harusnya kalian sudah paham ya, karena polanya sama. Verb is di situ adalah verb 1, berarti present tense. Dan karena is membantu verb 3, maka artinya menjadi passive voice. Atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, sekali lagi, piano tersebut dimainkan oleh John. Jadi, bagaimana kalau tense-nya diganti? Harusnya kalian sudah bisa, karena tinggal mengikuti pola sebelumnya, seperti di contoh yang ada di verb ing tadi. Mudah-mudahan gampang ya. Nah, dari penjelasan tadi mudah-mudahan sudah mengerti semua dan tidak bingung lagi bagaimana susunan clause dalam bahasa Inggris itu seperti apa, dan juga hubungannya dengan tenses itu seperti apa. Kemudian untuk video berikutnya kita akan membahas tentang phrase. Jadi jika kalian ingin mengetahui grammarnya phrase itu seperti apa, silakan kalian klik di video berikutnya. Oke? Share video ini jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video.